Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 pada mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Apakah kalian sudah siap? Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Berikut adalah gambar saat Benny dan ayah bermain kuda-kudaan. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol kunci saat bergerak. Kunci jatuh dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut kunci tersebut. Kunci disambut sebelum jatuh di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena kunci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan lambang dan bunyi sila Pancasila? Nah, perhatikan gambar burung Garuda. Burung Garuda merupakan lambang dari Indonesia. Di dada burung Garuda terdapat perisai yang menyimbolkan 5 sila Pancasila. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila yang ketiga berbunyi persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas sila pertama Pancasila. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada bermacam-macam agama yang ada di Indonesia. Apakah kalian tahu apa saja agama yang diakui di Indonesia? Nah, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, agama Kristen. Yang ketiga, agama Katolik. Yang keempat, agama Hindu. Yang kelima, agama Buddha. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Kira-kira contoh sila pertama Pancasila di rumah apa saja? Ya, yang pertama, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. 2. Berdoa sebelum belajar atau memulai kegiatan. 3. Patuh dan menghormati kedua orang tua. 4. Bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang dimiliki. 5. Selalu berkata jujur. 6. Memberi kesempatan pada saudara berbeda keyakinan untuk beribadah. Selanjutnya, kita akan membahas sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Benny mempunyai banyak teman. Benny juga anak yang baik. Benny pandai bergaul. Teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid perlu bantuan untuk korban banjir. Benny memberi sumbangan korban banjir.
Beni memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Tahukah kalian apa saja contoh pengamalan sila kedua Pancasila? Yang pertama, menghormati dan menyayangi orang tua. Yang kedua, membantu adik yang kesulitan belajar. Yang ketiga, berbagi makanan dengan saudara. Yang keempat, menolong adik saat terjatuh. Yang kelima adalah berbagi tugas dengan adil. Nah, ini adalah contoh dari sila kedua Pancasila karena kita memanusiakan manusia. Sesama manusia kita harus selalu berbuat baik ya. Anak-anak, apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila sila ketiga? Ya, benar. Lambangnya adalah pohon beringin. Kira-kira apa saja contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah ya? Apakah kalian tahu? Contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, mengutamakan kepentingan keluarga. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. 3. Saling menyayangi dan menolong. 4. Saling menghargai dan menghormati. 5. Menerapkan gotong royong antar anggota keluarga. Dan yang terakhir, mendahulukan kepentingan adik saat bermain bersama. Beni bersyukur karena guci tidak pecah. Beni minta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Jika kalian melakukan kesalahan, apa yang seharusnya kalian lakukan? Ya, saat kalian melakukan kesalahan, kalian harus meminta maaf dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Berikut merupakan contoh kalimat ungkapan permintaan maaf dari teks percakapan Beni dan ayah. Beni, ayah, Beni minta maaf, kata Beni. Meminta maaf tentang apa? Kata ayah. Karena Beni kurang hati-hati, kata Beni. Ya nak, ayah maafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya, kata ayah. Ya ayah, kata Beni. Ayo main kuda-kudaan lagi, kata ayah. Baiklah jagoanku. Makna ungkapan permintaan maaf. Makna ungkapan permintaan maaf adalah kalimat yang dikemukakan seseorang untuk meminta ampunan atas suatu kesalahan yang telah dilakukan. Ungkapan permintaan maaf juga merupakan kalimat yang berisi permintaan agar diberikan keringanan dari tuntutan denda dan semacamnya. Kamu telah mempelajari kata maaf. Coba praktikkan ungkapan santun dengan kata maaf. Apakah kalian bisa? Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.